Saya ringkas saja. Pertama saya ucapkan yang terhormat lah dulu nih. Hadir anggota DPR RI Bapak Abdul Wahid dari anggota DPR RI dari Senayan hadir bersama kita. Kemudian ada beberapa anggota DPRD juga hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat beserta unsur Porkepimcam, ada Dan Ramil, ada Pak Kapolsek. Kemudian mungkin hadir semua kepala desa sekecamatan Tanah Merah. Kemudian yang sama-sama kita hormati ini panitia penyelenggara. Pak Bupati hanya berpesan 2 poin saja. Yang pertama, mengajak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masyarakat Tanjung Baru hari ini termasuk masyarakat yang paling beruntung. Karena apa? Karena dapat hadir di tempat yang mulia ini, kemudian dihadiri oleh penceramah yang sangat kondang. Ya, betul enggak? Ini bayangkan, ini di Indragiri Hilir udah 2 tahun. Tahun ini hanya kebagian 4-5 titik. Salah satunya di Tanjung Baru. 9 saja tidak dapat. Beruntung kan? Sekali lagi mari kita bersyukur, kita doakan ya. Kita sama-sama doakan agar Ustadz Abdul Somad ini senantiasa sehat, terus memberikan ilmunya, bimbingan agamanya kepada umat, agar kita semuanya selamat dunia akhirat. Kemudian pesan Bupati yang kedua, jaga persatuan, jaga keamanan, jaga kekompakan, pupuk terus rasa persaudaraan, sehingga nanti ketika pemilu ya, pemilu 14 Februari 2024, harapan kita semua Pak Bupati menyampaikan pesan, jangan lupa hadir ke TPS-TPS. Jangan ada yang tidak hadir. Manfaatkan hak sebagai warga negara. Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Nanti bagaimana cara memilih sesuai dengan syariat, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan bagaimana agar kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita semua kan sini yakin kita semua adalah umat Islam yang sangat merindukan kepemimpinan yang baik. Mungkin itu saja harapan kami, tentu jaga persatuan dan kesatuan. Kemudian terima kasih nih Pak rombongan Pak Ustadz Abdul Somad ya, dengan timnya yang sudah sudi Pak menjadwalkan roadshow-nya atau safari dakwahnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini ada pantun nggak tadi ini? Satu saja. Hati yang sabar selalu ikhlas, dapatlah banyak keutamaan. Mari kita ikuti tausiah UAS, ambil ilmunya lalu amalkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang disampaikan. Semoga semua yang mendengarkan dapat mengambil hikmah untuk diamalkan. Sampailah kita pada acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah. Hadirin wal hadirat, jamaah haul sekaligus Merah yang dimuliakan oleh Allah. Tanjung Baru masyarakatnya bersahaja, anak-anaknya suka mengaji dan belajar agama. Kami
Kami sangat merasa terharu dan merasa bangga bisa duduk mengaji bersama Datuk Sri Ulama Setia Negara. Kami persilahkan Tuan Guru kita, Pak Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara. Kepada Tuan Guru kita, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke pantai Padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar pian semua? Sehat? Hatinya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Masya Allah, itu yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan ulun dari sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka di Tanjung Baru inilah pengawalnya yang paling banyak. Kanan kiri polisi, tentara. Saya pikir mau perang tadi. Abdul Somad ini ustaz, betul? Bukan pejabat, bukan penjahat. Masyarakat mau ketemu, mau salaman, kenapa dikawal begitu ketat? Ternyata kalau tidak dikawal tidak sampai ke lokasi. Ditarik-tarik sama gerakan mak radikal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak TNI Polri yang sudah menyelamatkan saya. Terus terang kalau tidak dikawal tadi saya pulang ke Tembilahan. Begitulah rupanya ibu-ibu yang luar biasa. Karena ibunya hadir, bapaknya pun terpaksa ikut. Karena ibunya baik, kuncinya ada pada ibu. Bukan saya ngomong, ibunya ngaku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pada siang yang penuh dengan berkah ini hadir bersama kita bapak-bapak yang luar biasa, yang penceramahnya biasa di luar. Bapak anggota DPR RI yang berada di Senayan, Jakarta dari Indragiri Hilir, Bapak Abdul Wahid yang saling mendahului. Kami ini Ikatan IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Hadir juga bersama kita Ibu anggota DPRD Provinsi Riau dari Indragiri Hilir, Ibu Hajah Septina Primawati Rusli. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Di tengah kesibukannya Bapak PJ Bupati diwakili oleh Bapak Arifin Kes Bangpol, ada Bapak Camat, ada Bapak Kades, ada Bapak Kapolres, Kapolsek, ada Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan membeli katun, alah lupa pula pantun. Kalau Tuhan membeli katun dibeli di Surabaya, saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan bapak-bapak semua. Habis semua sudah pantunnya. Insya Allah siapa yang datang pada siang hari ini umurnya bertambah, rezekinya berlimpah. Bukan saya yang ngomong. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya sama Nabi? Percaya. Terserah, yang nggak percaya neraka masih kosong.
Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah rajin-rajin menyambung tali silaturahmi. Ini hadirnya kita siang ini acara haul, acara Isra Mi'raj. Pokoknya apapun nama acaranya yang penting hadir. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, acara haul, yang penting 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk dikit enggak apa-apa. Tertidur Ustaz enggak marah. Dalam ceramah belum pernah saya marah sama jamaah tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang sampai tertidur, itu berarti kajiannya sudah masuk ke hati. Dia sudah tenang. Betul? Betul kata jamaah. Yang hadir pada siang hari ini dapat pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya, Nabi Muhammad yang ngomong. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjuang fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Siang ini kita dapat pahala seperti berjihad di Palestina. Yang hadir pada siang hari ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Begitulah selanjutnya, dosa kita diampunkan dan derajat kita ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang hapus itu dosa, bukan Jangan pulang dari sini besok ditagih sama orang, gimana hutangnya? Hutang sudah dihapus. Tapi yang ngomong Ustaz Somad, nggak ada saya ngomong begitu. Memang orang kalau kepanasan salah dengar. Ini hari ini cerah karena doa masyarakat Tanjung Baru semuanya. Tadi malam mereka berdoa, ya Allah, kami ingin dengar tausiah, tendanya nggak cukup. Kami ingin dengar tausiah, mau jumpa Ustaz Abdul Somad dalam rangka haul Abah Gurus kumpul, dalam rangka Isra Mi'raj. Tolong berikan cuaca yang cerah. Doa orang Tanjung Baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun cerah, mereka tetap bawa payung. Siap-siap. Ternyata payungnya bukan untuk air, tapi untuk matahari. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad diberikan istiqomah iman dan Islam. Ini doa jamaah. Mereka berdoa bertahun-tahun dari Tanjung Baru, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya sampai dia datang ke kampung kami. Setelah dia datang, terserah ya Allah. Betul? Hala yahulu haulan, artinya haul. Haul artinya sudah sampai 1 tahun. 1 haul membayar zakat belum wajib kalau belum sampai 1 haul. Nanti anaknya pulang. Apa acara tadi? Acaranya haul. Haul itu apa artinya? Pokoknya haul. Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Itu cara ibu yang gak bisa jawab anaknya. Anaknya ketakutan. Haul artinya putaran 1 tahun. Zakat belum wajib kalau belum 1 haul. Lalu peringatan haul Abah Gurus kumpul maksudnya apa? 1 tahun beliau meninggal, jamaah berkumpul. 1 tahun beliau meninggal, jamaah berkumpul. Dan meninggalnya itu jatuh pada bulan Rajab. Dan sekarang sudah jatuh Rajab tahun 1445. Abah Gurus kumpul bernama Al-Allamah Fadilatus Syekh Sahibul Fadilah Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dipanggil juga dengan Tuan Guru Ijai, disebut juga dengan Tuan Guru Sekumpul. Beliau keturunan yang ke-8 dari Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun datang ke Martapura berziarah ke makam beliau sebelum Covid. Setelah Covid ditutup sulit payah, malam-malam kami datang ziarah jam 1 malam. Kenapa nggak siang? Kalau siang banyak jamaah minta foto. Malam lagi kosong kami ziarah, berdoa,
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Kalau bisa yang panjang, baca panjang. Kalau nggak bisa panjang, baca pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau nggak tahu juga yang pendek, gerakkan aja mulut. Saya harap di dinding di makam-makam tolong. Oh, rupanya sebelah kiri masjid ada makam. Bagus ditempelkan baliho besar doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di ujung coblos nomor. Daripada baliho nggak ada untungnya. Selama ini belum ada larangan dari Bawaslu untuk buat doa. Daripada gambar manjat pohon kayu tiang listrik. Apalagi beberapa baliho dicopot, dijadikan penutup pintu WC. Tertulis di situ, coblos. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini memang pesta demokrasi. Masyarakat Indonesia berbahagia. Masalah pilihan, tentukan pilihan masing-masing. Pilihan Ustaz Somad nggak perlu saya ucapkan, jamaah sudah tahu semua, udah nonton di YouTube, sudah lihat di Instagram yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang follow ya silakan follow. Nggak usah kelahi, nggak usah bertengkar. Mau ikut alhamdulillah, nggak mau ikut innalillah. Kalau ada nanti yang datang bawa uang, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya pancing-pancing dikit aja dari ketawanya yang lepas. Ini menunjukkan masyarakat Tanjung Baru orangnya bahagia sudah. Kalau orang nggak bahagia nggak bisa ketawa. Ustaz baru ngomong sedikit, nggak sampai ujung ketawanya. Kenapa? Mikir hutang. Kenapa? Mikir masalah. Kepala kita ini kecil, cuman segini kepala kita. Mau dimasukkan masalah dunia, meledak, meletup, pecah pembuluh darah. Jangan masukkan dunia. Dunia ini biasa aja guys. Sakit kepala saya Pak Ustadz, banyak masalah. Masuk ke sungai. Insya Allah masalahnya selesai sama orangnya sekalian. Makanya Abah Gurus kumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi, bukan di Jawa, bukan di Papua, tapi di Kalimantan, tepatnya di Martapura, dihadiri 2 juta orang. Kalau nggak percaya, nanti datang ke sana, hitung sendiri. Hotel-hotel, mall-mall, kamar-kamar penuh. Dan anehnya, tidak ada yang jual makanan. Kenapa? Karena setiap masyarakat sudah menyiapkan makanan, motong kambing, motong sapi, motong ayam. Yang nggak ada ayam, burung puyuh. Berbagi, bersedekah. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan nanti kita buat rombongan ramai-ramai dari negeri hilir ke Martapura tahun depan, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang terheran-heran kenapa manusia juta bisa berkumpul, macam alasan mencoba. Tapi menurut ulun, yang membuat manusia bisa berkumpul itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan Abah Guru yang tidak pernah dia tinggalkan dari sejak muda, sejak nyantri sampai beliau menjadi ulama besar, yaitu membaca maulid. Beliau mengamalkan maulid, terutama maulid Habsyi, maulid Simtud Durar yang tidak pernah putus di Raudhah musola beliau di Martapura. Jadi rupanya orang yang membaca solawat, mengamalkan solawat, itu diangkat Allah derajatnya. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Kalau kita istighfar, dosa dihapuskan. Kalau kita baca Quran,
kemuliaan bertambah-tambah. Tapi dengan amalan solawat 30, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka dengan hikmah haul yang dapat kita petik, kita ambil adalah memperbanyak amalan sodako. Memperbanyak amalan solawat. Ibu semua bapak yang ada di Tanjung Baru ini suka bersolawat? Saking hebatnya solawat masyarakat Tanjung Baru, tanah yang hitam menjadi merah. Tanah merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi bagaimana cara kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Rasul mengajarkan sependek-pendek selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Paling pendek. Saya Pak Ustaz selawatnya 100 kali sehari. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan karena mau ngejar 100 selawatnya cepat-cepat. Macam dapat bakwan panas. Tapi ada orang yang selawatnya pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kemauannya. Ada orang yang selawatnya mau panjang, pakai lagu berirama. Ada orang yang selawatnya nggak mau pakai lagu, nggak mau pakai irama, nggak mau pakai suara, diam aja. Yang mau selawat pakai suara bagus, yang nggak selawat pakai suara bagus. Yang penting bersolawat. Jangan gara-gara yang bersuara dengan yang nggak bersuara kelahi. Yang satu nggak bersuara, yang satu bersuara ngejek yang bersuara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kelahi antara yang bersuara dengan yang nggak bersuara gara-gara solawat. Lalu kemudian apa kata yang nggak solawat? Untung kita nggak solawat. Ibu-ibu saya yakin dan percaya ketika hamil anaknya dulu dia selalu baca solawat. Salatullah, salamullah. Maka anaknya pun pecinta solawat. Ini ibu-ibu pencinta solawat, bapak-bapak pencinta solawat. Tapi anak-anak lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Habis ditarik jilbab emaknya, jilbab neneknya. Habis semua. Kenapa? Waktu mengandung dulu bukan bersolawat, dia menyanyikan kucing garong. Tahu nggak kucing? Sudah kucing garong lagi. Anak-anak coba tengok, tenang. Anak-anak tenang. Hai Besti. Masya Allah, anak-anak bisa tenang. Ini pasti ibunya waktu mengandung dulu selalu banyak bersolawat. Dan kita memang tradisi bersolawat. Solawat Barzanji masih dibaca di Indragiri Hilir. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Gak usah lagi kita teruskan. Terbayang ayam panggang sama kulit kuning. Ustaz kau tahu
saya selalu mengikut almarhumah ibu saya. Ada acara walimah solawat, ada acara ikah solawat, ada acara nikah solawat, ada acara khitan solawat. Masyarakat kita berselawat tidak nunggu bulan Rabiul Awal. Yang penting apapun ramai acara solawat. Sekarang dulu kalau ada acara kumpul rame-rame di rumah bersolawat. Solawat apa yang dibaca? Solawat burdah, solawat dibah, solawat barzanji, solawat habsyi, solawat simtud durar, solawat diaul lami. Ini solawat apa lagi Pak Ustadz? Kebetulan ada namanya seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Busiri. Itu enaknya kalau jawab rame-rame. Yang lupa tinggal gerakkan aja mulut. Imam Al-Busiri ini kampungnya di Alexandria, 200 km dari Kairo. Panjang umur sehat badan, nanti kita berangkat sama ke Kairo dan kita akan naik bis ke makamnya di Alexandria. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian Imam Al-Busiri ini kena penyakit, mohon maaf, lumpuh, tidak bisa berdiri, duduk, tapi tangannya masih bisa nulis. Akhirnya dia tulislah untayan solawat, solawat, solawat. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Selesai dia tulis bait-bait itu, dia tertidur. Ketika dia tertidur, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasangkan kain ke pundaknya. Kain itu dalam bahasa Arabnya burdah. Maka solawat itu diberi nama solawat burdah. Dan selesai dia terbangun, dia bisa berdiri sembuh dari lumpuhnya. Apakah di Tanjung Baru dibaca solawat burdah? Alhamdulillah. Yang baca, yang nggak baca mulai baca. Ada namanya solawat simtud durar. Simtu artinya untayan, durar artinya permata-permata yang dijalin dengan benang menjadi untayan yang indah. Simtud durar disebut juga dengan maulid habsyi. Kenapa habsyi? Karena yang menulis itu namanya Imam Al-Habsyi, maka ditulis dengan maulid habsyi. Dan itu pun dibaca. Ada namanya maulid dibai, ditulis oleh imam dari Yaman namanya Imam Ad-Dibai. Ada juga namanya maulid Al-Barzanji, ditulis oleh seorang ulama Imam Ja'far Al-Barzanji dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jangan kelahi. Yang baca dibai bagus, yang baca simtud durar, yang baca burdah bagus. Yang penting bersolawat. Sekarang orang ngumpul tidak lagi bersolawat. Yang dinyanyikan apa? Selimut tetangga. Pulang-pulang berbadan dua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan masyarakat kita menjadi baik dengan solawat ini, insya Allah. Anak-anak muda dilatih dengan hadrah, dilatih dengan grup hadrah. Kalau grup hadrah di Tanjung Baru sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, tolong dibentuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau belum ada, insya Allah selesai dari haul ini, ditanya orang, apalah kemarin efeknya Ustaz Abdul Somad datang itu? Sampah berserak-serak. Apa efeknya ceramah haul kemarin? Sendal hilang. Apa efeknya kemarin? Alhamdulillah setelah beliau pulang, kami semuanya membuat grup solawat dan ada hadrohnya, sehingga nanti acara nikah, acara walimah, akikah tidak lagi pakai keyboard tunggal, tidak lagi lagu dangdut, tapi sudah bersolawat. Tapi di samping solawat jangan lupa sodako, kotaknya udah datang.
saya kena juga ini. Ustaz itu pura-pura ceramah biar nggak ngisi kotak gitu. Udah direkam. Saya heran, kenapa jantung saya tiba-tiba denyutnya lain. Heran, saya tengok rupanya ada kotak. Kontak dia di dalam. Tadi denyutnya itu normal. Tiba-tiba jantung itu tidak normal kalau ada dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di Tanjung Baru orangnya dermawan. Dari mana Ustaz tahu dermawan? Lihat masjidnya bagus. Lama tadi saya merenung melihat kok enggak pakai kubah ya. Di mana-mana yang namanya masjid itu di atas ada yang melengkung bulat. Ini enggak bulat, bergelombang. Seperti gelombang air sungai. Tapi perasaan saya pernah melihat bangunan seperti ini di mana ya? Akhirnya saya cari-cari di internet. Rupanya gedung megah di tengah kota Sarawak. Waktu saya ke Kalimantan, Malaysia. Saya ambil foto yang dari sini tadi, saya ambil yang dari Sarawak, saya gabungkan jadi satu. Nanti saya upload ke Instagram. Nantikan saya. Belum saya upload, nggak sempat upload. Ternyata inspirasinya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seni itu penting. Masyarakat ini seninya. Di mana-mana yang namanya tenda itu biasa aja, tapi sampai kemari tendanya pakai seni-seni. Luar biasa, berbunga-bunga. Begitulah orang kalau ada seni cita rasa. Pentasnya pun juga begitu. Kapan mereka nanam bunga ini? Karena mata itu perlu keindahan. Mata melihat kubah, mata melihat pentas, mata melihat bunga-bunga. Tapi jangan lupa, telinga juga perlu keindahan. Itulah mengapa baca Qur'annya nggak biasa. Baca Qur'annya pakai lagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai lagu. Padahal kalau mengusir setan kan nggak gitu bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pakai lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagunya. Ini sekarang orang nggak boleh pakai lagu. Maka Abah Gurus Kumpul itu kalau baca sholawat, coba nanti cari di YouTube sholawat Abah Gurus Kumpul Martapura, enter. Pas mau tidur dengarkan. Khabbili, khabbili. Dengarkan, itu nanti akan masuk ke pikiran kita, ke bawah sadar kita. Dan ketika kita tertidur, kita pun ingat sholawat. Ini sebelum tidur yang didengar drama Korea. Ini sebelum tidur yang didengar lagu metal. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itu akan datang ke alam bawah sadar, ke dalam tidur. Saya sering sekali jumpa jamaah, Ustaz Somad, saya sudah mimpi dengan Ustaz 3 kali. Alhamdulillah orang yang aku ketemu dalam mimpi ini bapak-bapak sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis. Ustaz Somad, besok Ustaz datang. Saya datang besok. Saya mau bawa cucu saya Pak Ustaz. Kenapa? Cucu saya demam. Ketika dia demam yang dia sebut Ustaz Somad. Besok bawa, saya tengok cucunya umur 5 tahun. Saya tanya, kenapa cucunya bisa kenal dengan saya? Udah pernah jumpa? Belum. Rupanya ibunya, neneknya, bapaknya selalu nonton YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada bapak-bapak di Jakarta masuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sudah sampai ke ruang, nama ruangannya ICU. Oh, tulisannya ICU. ICU. Ternyata ICU itu singkatan dari ICU. ICU. I artinya ulun ngelihat pian. ICU, you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, tapi kamu nggak bisa ngelihat aku. Ini si bapak sudah masuk ke ruang ICU, dan di ruang ICU itu sepi, sunyi, nggak ada suara. Yang ada cuma tit, 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 mati. Kata dokter kepada istrinya,
tolong suaminya bawa pulang ke rumah. Kalau sudah masuk ruang ICU, dokternya ngomong suruh bawa pulang ke rumah, itu artinya malaikat maut sudah turun. Lalu kemudian pas mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba si bapak ini terbangun. Duduk. Dokternya heran, istrinya heran. Lalu dokter nanya, "Bapak kok tiba-tiba duduk?" "Karena tadi saya melihat ada yang datang dalam koma saya." Waktu dia masuk koma, belum titik. "Siapa yang datang?" "Katanya waktu saya sedang koma itu datang Ustaz Abdul Somad." "Apa kata Ustaz Abdul Somad?" Ustaz Somad nanya dengan satu pertanyaan, "Kapan tabligh akbar?" Akhirnya bapak ini sadar, dia bangun. Dia bawa anak istrinya dan orang kampungnya di Sumatera Barat membuat tabligh akbar di Danau Singkarak. Saya pun datang acara tabligh akbar, saya tanya, "Pak Haji?" "Ya, betul Pak Haji waktu koma itu ngelihat saya." "Iya, saya nggak ada ngelihat Pak Haji." "Kok bisa-bisanya Pak Haji ngelihat saya?" Saya orangnya suka penasaran, saya tanya, "Pak Haji kalau pagi dengar apa?" "Pagi saya dengar ceramah Ustadz di handphone." "Kalau berangkat kerja dengar apa?" "Saya sambil nyetir, kadang supir yang bawa saya dengar ceramah Ustadz." "Kalau mau tidur malam?" "Malam pun saya dengar." Baru saya paham, ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itu akan datang nanti ketika kita sedang koma, sedang tidur, bahkan akan sakaratul. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa Abah Gurus kumpul bisa ketemu dengan Nabi, kenapa bisa jumpa mimpi Nabi, ini orang nggak ngerti bahwa beliau tenggelam dalam sholawatnya, beliau ahli sholawat, beliau tidak putus sholawat, cintanya kepada Nabi. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka siang malam tidur jaga selalu bersama dengan dia. Sama seperti bapak jatuh cinta dengan ibu dulu. Pas ditanya sama dia pulang, "Bang, apa yang kau lihat di laut?" "Laila." Kebetulan nama istrinya Laila. Nama laki-lakinya Qais. Qais itu jatuh cinta dengan Laila sampai gila, maka disebut dengan Laila Majnun, gila. Tergila-gila dia. Qais ketika ditanya saat melihat gunung, "Apa yang kau lihat?" "Yang kulihat hanya Laila." Ketika ditanya saat melihat gurun pasir, "Apa yang kau lihat?" "Yang kulihat hanyalah Laila." Saat dia melihat laut, "Apa yang kau lihat?" "Yang kulihat adalah laki-laki pakai payung di sana." "Yang kulihat adalah Laila." Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada Laila, membuat mata melihat semua Laila, apalagi jatuh cinta kepada penyebab adanya dunia dan Laila. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ini jamaah Ustaz Somad jangan kegeeran dulu. Ini jamaah ini datang, ini bukan karena kau Abdul Somad, ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama engkau bersolawat wahai Abdul Somad, selama engkau ahlus sunnah wahai Abdul Somad, maka kami mendengar ucapanmu dan omonganmu. Tapi begitu kau jauh dari Nabi Muhammad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Betul kata jamaah. Kenapa pengajian ini dibuat di halaman masjid? Kenapa tidak di dalam masjid syuhada? Karena dalam masjid syuhada sudah penuh dengan jamaah, tidak muat lagi. Hai Besti. Iya Pak Ustadz, tapi kalau di dalam masjid kan dapat pahala iktikaf. Kita kan di luar masjid nggak dapat pahala iktikaf. Selama sopnya tidak putus, maka kita dapat pahala iktikaf seperti orang yang dapat pahala sholat berjamaah, walaupun sholatnya di ujung tepi sungai. Penuh sampai mau di dekat sampan. Apakah orang yang sholat dapat pahala berjamaah? Dapat. Kenapa? Karena sopnya tidak putus. Tapi kalau terus sop, jangan sholat langsung di atas sampan. Allah. Kamu kalau sholat sendirian nggak berjamaah, selama di atas sampan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya adalah berjamaah. Untuk apa dibuat haul? Haul itu gunanya apa? Abah guru kan sudah lama meninggal.
Abah Guru memang sudah meninggal 1942 2005 1942 2005, bukan nomor handphone. Lahirnya 1942, meninggalnya 2005. Tapi kita tetap mengenang dan mengingatnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita kenal, ingat, dengar, tahu dengan ulama. Ini ulama kalau tidak dibuat haul, nanti anak kita lebih kenal artis Korea, lebih tahu artis K-pop, lebih kenal Upin Ipin, Jarjit, Meme, dan Bang Saleh. Karena itu yang dia tonton tiap hari. Saya pun jadi tahu, karena anak saya nangis semua melihat itu. Dari mana orang tahu Abah Guru kalau tidak dibuatkan haulnya? Maka tahun depan mesti dibuat haul. Siap? Dari bunyinya belum siap. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya wala taqulu lanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan katakan kau akan melakukan ini besok. Besok aja enggak boleh, apalagi tahun depan. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah. Siapa yang buat haul? Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Siapa yang buat haul? Haul itu untuk mengenang ulama supaya anak kita tahu, dengar, ngerti, supaya anak kita kenal dengan ulama. Bodoh. Kalau ada orang nanti yang mempermasalahkan haul, Bapak Ibu sudah siap jawabannya? Tapi nggak perlu kasar seperti itu, lembut aja. Kalau kita nggak buat haul, anak kita nggak kenal dengan ulama, nanti anak kita lebih kenal artis. Bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya tausiah jam 2:30, sudah sekarang jam 3:10, 40 menit tentang haul. Sekarang masuk yang kedua tentang Isra Mi'raj. Ustaz mestinya Isra Mi'raj dulu, kenapa haul dulu? Kita kenal Nabi itu melalui siapa? Melalui ulama. Kalau saya nanya, jamaah nggak perlu stres, karena setiap saya nanya itu saya jawab sendiri. Perhatikanlah setiap saya ceramah. Gak pernah saya nanya jemaah, kita kenal Nabi Muhammad siapa? Ayo siapa? Ada orang, dia senang sekali kalau melihat orang nggak tahu. Itu sakit jiwa itu. Kalau saya nggak, setiap saya nanya, kita kenal dari siapa? Nggak usah dijawab, nanti beberapa detik saya jawab sendiri. Kita kenal Nabi itu dari siapa? Dari ulama. Dan di antara ulama yang mengenalkan Nabi ke kita siapa? Abah Guru sekumpul, Guru Ijai, Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah kenapa beliau dulu yang saya jelaskan, karena kita tidak bisa langsung ke Nabi kalau tidak melalui ulama. Dalam bidang masalah fikih, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, kita melalui ulama, namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentang masalah akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu melalui Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah Imam Asy'ari, fikih Imam Syafi'i, tasawuf Imam Al-Ghazali. Tarekat Abah Guru sekumpul, tarekatnya namanya Tarekat Sammaniyah. Siapa nama imamnya? Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Madani artinya dari Madinah, Makki dari Makkah, Madani Madinah, Basri Basrah Irak, Misri Mesir, Banjari Banjarmasin, Tanjung Barui New York. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa langsung ke Nabi, tapi kita ngikut para ulama. Makanya kata Allah dalam Al-Quran,
fas'alu ala dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, tidak ngerti. Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan itu apa yang ingin diperlihatkan Allah? Linuriyahu min ayatina, ada tanda-tanda kebesaran kami yang kami ingin perlihatkan kepadanya. Di antara tanda kebesaran yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Biasanya kalau kelapa ini dipanen, berapa lama lagi baru berbuah lagi? Kalau kelapa sawit 10 hari, 1 bulan panennya 3 kali. Kalau kelapa ini diambil, berapa lama lagi baru berbuah lagi? 6 bulan. 3 bulan. Ikhtilaf ulama. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mungkin ada kelapa kampung besar, ada kelapa hibrid kecil. Ada kelapa sawit, nggak bisa dikunyah. Kelapa nunggu 3 bulan, nunggu 6 bulan. Padi zaman dulu 1 tahun. Sekarang hibrid, padi bisa 1 tahun 2 kali panen. Tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi ini tanaman begitu dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, ya, ini apa amal orang ini? Kenapa ketika dipotong tumbuh lagi? Maka kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang bersolat. Bingung dah. Ini gawat Ustaz Somad ini, dia menjebak-jebak kita ini. Nanti kita jawab solawat, dia bilang sodako. Kita bilang sodako, dia bilang sholat. Kita bilang sholat, dia bilang solawat. Paling aman kita diam aja. Ternyata kata malaikat Jibril, itu adalah amal orang yang bersodako. Itulah kenapa orang mati itu ditanya, hai orang-orang mati. Saya nggak mau nunjuk sini, itu sini. Hai orang mati, maukah kamu hidup lagi? Orang mati menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah saya hidup walaupun sekejap, walaupun sebentar, walaupun semenit, walaupun sedetik, kasih saya hidup sebentar. Kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Fa as-saddaqah, kami mau bersedekah. Orang mati itu ternyata mau bersedekah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena amal sedekah mengalir walaupun belum kiamat, walaupun belum masuk surga, sudah mengalir di alam kubur. Itu yang disebut dengan amal jariah. Saya nggak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid Syuhada. Saya nggak tahu siapa yang menyumbang pagar, nyumbang, nggak tahu. Tahu di tanah wakaf siapa, nggak perlu pakai nyebut namanya, tapi amal kita siang ini mengalir kepada mereka yang sudah mendahului kita. Untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk Syekh siapa guru siapa? Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, untuk Syekh Abdul Ghani, Muhammad Zaini Abdul Ghani, untuk saudara kita semua yang sudah mewakafkan tanah masjid Syuhada sehingga mengalir pahalanya, untuk bapak ibu kita almarhumah yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau bacakan Al-Fatihah itu bacaannya jelas. Ini kadang banyak untuk almarhum Al-Fatihah macam kompor rusak. Baca pelan-pelan, kenapa? Betul Bapak Ibu? Baca pelan. Kalau kita, kenapa Ustaz baca sekarang? Saya takut saya lupa sampai tidak membalas kebaikan-kebaikan mereka. Saya ingin kalau saya banyak-banyak kirimkan Al-Fatihah, nanti kalau saya mati pun Bapak Ibu semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Kalau dapat kabar Abdul Somad mati dari Pekanbaru, Bapak Ibu mau kirimkan Al-Fatihah? Mau? Alhamdulillah, saya sudah tenang sekarang. Saya sudah jelas, tinggal kalian lagi yang belum jelas. Sombong sekali Ustaz Somad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberi Allah harta, kebun kelapa melimpah ruah, diberikan ikan yang tidak pernah diternak,
Pernah Bapak Ibu ngasih makan ikan? Tidak ada. Ikannya tidak diternak, makannya tidak pernah dijaga, dipelihara, tapi ikannya dikasih Allah tidak putus sampai hari kiamat. Dan begitu Allah cuman ingin kita balas nikmat. Nikmat mata, balas dengan melihat Quran. Nikmat suara, balas dengan bersolawat. Nikmat lisan, balas dengan berzikir. Nikmat hati, balas dengan ingat Allah. Nikmat akal, balas dengan memikirkan ciptaan Allah. Nikmat harta, balas dengan sedekah. Alhamdulillah, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu taman di surga, satu tempat di surga. Siapa yang sudah bangun masjid ini, dibangunkan Allah satu tempat di surga, Masya Allah, lengkap dengan menaranya, Masya Allah, tabarakallah. Oh, saya sangka menara, rupanya menara Telkom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya nggak bisa bangun masjid, Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya, Pak Ustaz. Man shalla itsnatai asyrata rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan sunat rawatib muakkad. Begitulah adilnya Allah. Yang sanggup bersedekah, sedekah harta. Yang tak sanggup bersedekah harta, sedekah sholat, memperbanyak sholat. Saya sangka Harley Davidson, ternyata pompong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perempuan yang paling kaya, banyak hartanya. Cincin, gelang, lantai, anting, gigi emas, gelang kaki, gelang tangan, kanan kiri. Begitu meninggal dunia, mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Sepanjang ibu lama tinggal di Tanjung Baru, pernah melihat orang Tanjung Baru mati bawa cincin gelang? Saya mau tahu aja, saya kira ada orang Tanjung Baru yang meninggal bawa cincin. Enggak ada, Bu. Semuanya tinggal, diambil oleh anak ahli waris. Anak enggak terlalu ganas, menantu ini yang luar biasa. Begitu kita meninggal malam, kata dia, kau dulu ya kan, mama maksudnya. Yang kita bawa mana? Yang kita bawa yang pernah kita sedekahkan. Saya husnuzon. Ini setiap Bapak Ibu ini punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Masing-masing punya tabungan 100 juta. Amin. Seperti marah. 100 juta. Amin. Lalu kemudian dia bangkan untuk masjid 1 juta. Berapa? 1 juta. Yang tinggal rekening 900 juta kan? Jika ada tabungan 100 juta ditransfer ke Masjid Syuhada 1 juta, maka tinggal di rekening bank 99 juta. Pas lagi ngitung-ngitung, waktu malam ngitung-ngitung, tiba-tiba mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 diambil bapak untuk astagfirullah. Kita nggak boleh suuzon. Nggak mungkin mereka bisa berpindah ke lain hati. Terlalu dalam cinta mereka. Mereka pakai 99 juta itu untuk buka kebun kelapa, untuk beli speedboat. Setelah duitnya banyak baru dia. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemesraan Bapak Ibu di Tanjung Baru rusak gara-gara kedatangan Ustaz Somad. Bapak PJ, Bapak Kes Bangpol, tolong jangan undang lagi Ustaz Somad. Dia hanya merusak kemesraan kami di Tanjung Baru. Saya nggak mau gara-gara ini besok Bapak minta kopi. Mama, kopinya mana? Buat aja sendiri. Ternyata selama ini mata kau tajam melihat cincin gelang aku. Udah tahu aku dibukakan Ustaz Somad kemarin ya. Jangan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya cuma mau mengingatkan kita bahwa kita ini semua akan mati.
orang miskin? Setengah mati. Kita ini semua akan mati. Polisi? Jangan, mereka ngawal sana. Tentara? Astagfirullah. Mereka baik menyelamatkan saya dari serangan mak-mak. Anggota dewan? Ada orangnya. Ada Pak Abdul Wahid, ada Bu Sektina ini. Jaga juga perasaan mereka. Ustaz? Tengoklah Bu. Saya jadi gini kan. Bagus kita ingat mati. Alhaakumut takasur. Kamu selalu dilalaikan oleh berbangga. Takasur saling banyak, banyak harta, banyak rumah, banyak rezeki, banyak. Hatta zurtumul, sampai kamu ke kubur barulah kamu ingat. Makanya kalau istri ada yang suka belanja, bawa dia ke kubur sehari 3 kali. Pagi sebelum ke pasar, belok dulu. Al-Fatihah. Kalau tidak dia lupa dengan dunia ini. Sering. Setuju kok? Setuju. Kita ini mesti ingat mati. Apa yang mengingatkan Ustaz Abdul Somad tentang kematian? Tidak ada orang yang menceramahi saya. Karena saya yang ceramah. Lalu yang mengingatkan Ustaz siapa? Saya kalau ada jamaah yang meninggal, saya datang. Begitu dapat kabar Ibu Hajah Roslaini, ibunda dari Ibu Septina meninggal dunia, subuh, habis sholat subuh saya datang ke rumah kediaman beliau mendoakan. Kenapa? Mengingat bahwa kau akan meninggal wahai Abdul Somad. Buka penutup wajah, lihat, doakan, bacakan, zikirkan. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu, dimanapun kamu bersembunyi, idrikumul maut, kematian akan datang menjemput kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun berada di dalam kotak yang kokoh. Dulu orang kafir musyrik, kata dia, daripada nanti aku mati, bagus aku buat kotak kayu, dia paku, dia sembunyi di dalam. Kata dia malaikat maut nggak bisa menemui di dalam. Michael Jackson masuk ke dalam kotak, katanya siapapun nggak bisa masuk. Ternyata malaikat maut bisa masuk. Tapi katanya Pak Ustadz, rumah yang ada anjing nggak didatangi malaikat. Malaikat rahmat yang nggak datang. Malaikat maut datang. Nggak ada. Anda boleh kaya, punya duit ke Singapura, berobat dengan dokter profesor paling hebat, tapi kematian tidak bisa ditolak. Kalau sudah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Jangan takut dengan kematian, karena pasangan hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, hidup, mati saja. Pasangan hidup adalah mati. Kalau berani hidup, berani mati. Saya Pak Ustadz udah siap mati. Emangnya kalau kau nggak siap, malaikat nggak nyambut nyawa? Banyak orang ngomong gitu. Ustaz, saya udah siap mati Pak Ustaz. Loh, memangnya kalau kau nggak siap, memangnya malaikat maut itu kalau datang nanya dulu, sudah siap? Mau siap, mau nggak siap, kita tetap mati. Yang kita pikirkan, kalau aku mati yang mengalir ini apa? Insya Allah, melihat dari anak-anak ibu yang mengalir adalah waladun solihun, anak yang soleh. Ini anak-anak yang soleh, anak soleh. Kelas berapa anak? Kelas berapa? Kelas 2 MTS, kelas 1 MTS. Masya Allah, masih kecil sudah kelas 1 MTS. Yang baju biru kelas berapa anak? Hah? Kelas 4 MTS. Yang baju hijau kelas berapa? Kelas 4 juga. Yang baju ungu? Malu pula dia. Mudah-mudahan kita doakan anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pil anjing gila, selamat dari ganja, selamat dari buah kecubung, selamat dari sabu-sabu, selamat dari lem kambing, selamat dari spiritus campur kopi. Itu yang saya sebutkan, itu semua fakta, data nyata dialami di mana-mana. Saking inginnya mabuk, nggak ada duit buat kopi, tuang spiritus. Mabuknya 2 menit, mati kontan. Anak-anak
ditangkap sama Pak Kapolsek gara-gara beli lem kambing di toko bangunan, dihirup, ditempeleng deh, lepak. Nah, apa kata si anak? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. The error otaknya. Yang cerita ke saya itu Pak Kades yang menyidang bersama Pak Kapolsek. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Apalagi kita berada di lokasi di tepi laut, amat sangat rentan. Mudah-mudahan dengan istiqomah menjaga sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ibunya tegas seperti ibu-ibu yang ada di Tanjung Baru, saya yakin dan percaya bapaknya selamat, anaknya pun selamat, insya Allah. Takbir! Bapaknya selamat. Kami insya Allah Pak Ustadz, kami ini selamat di Tanjung Baru. Kenapa? Karena kami ini persatuan suami takut sama istri Pak Ustadz. Kami ditanyanya terus, abang di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Kunci mana? Duit mana? Jangan bawa duit banyak-banyak. Ini 2.000 aja untuk parkir. Lebih nanti kawin lagi. Kalau bapak punya istri seperti itu berarti bapak sudah dapat bidadari surga. Ibu siap? Hari merepet nasional. Anak juga begitu. Kamu mesti masuk pesantren. Pulang jam berapa? Berangkat jam berapa? Uang kemana? Berteman dengan siapa? Selama ibu masih mau merepet, mengamuk, insya Allah selamat. Tapi kalau udah ibu diam aja. Bu, anaknya saya lihat digonceng orang. Ya biar aja. Mama, kami mau jalan dulu. Pulangnya nanti jam 12 malam ya. Pagi pun nggak apa. Dunia sudah kiamat, Bu. Itulah makanya perempuan ini disebut sebagai An-Nisa, perempuan imadul bilad. Tiangnya negeri ini bukan laki-laki tapi perempuan. Kalau perempuannya masih mau ngaji, kalau perempuannya wirid yasin, kalau perempuannya tegas mendidik anak-anak. Yang paling lama dengan anak itu ibu atau bapak? Ibu. Ibu bersama dengan anak 9 bulan 10 hari. Mengandung di Tanjung Baru masih 19 bulan. Apa jamaah ini? Kita nanya dia ketawa. Masih 19 hari kan? Alhamdulillah, di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, April lagi. Pas ditanya kok cepat kali. Ini edisi minimalis. Ibu kawal anak-anaknya ya Bu. Bisa Bu. Kalau ada laki-laki, ini hari Sabtu. Sore nanti laki-laki sudah datang bawa motor yang knalpotnya baru saja dikuitan. Bunyinya bep. Pas lewat depan rumah kita, bep. Dia pun turun. Bapak, saya bawa anaknya sebentar ya Pak ke pasar. Jangan. Selangkah kaki anak saya keluar dari rumah, selangkah juga kaki saya masuk neraka. Saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan bawa anak gadis saya. Ustaz Somad tadi ngasih tahu, jangan. Sebentar aja Pak, nanti kami bawa belikan bakso. Jangankan bakso, mie ayam pun jangan. Datang ibunya dari dapur, kasihlah Pak. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang merusak ini. Tapi alhamdulillah di Tanjung Baru tidak ada yang seperti itu. Ini ceritanya di planet Mars, di Merkurius, Neptunus, Pluto. Bapak-bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sibuk cari ikan, bapak mati dimakan ikan. Bapak sibuk cari rezeki pontang-panting, dan pada akhirnya rezeki untuk anak. Tidak ada lagi nilainya duit kalau anak kena narkoba. Nggak ada nilainya harta kalau pada saat hari yang paling suci justru hari itu kita marah. Mestinya bapak dengan lembut berkata, wahai calon menantuku, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah, indah. Tapi di hari yang suci, hari sakral, justru bapak ngamuk, giginya rapat. Wahai setan. Kenapa marah? Karena sudah terkandung malu. Kita jaga anak-anak kita. Ustaz Abdul Somad enak aja ngomong anak kita. Ustaz kan gak punya anak perempuan. Oh iya ya. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Yang kedua Ahmad Mesbahi Ibadillah Sami, laki-laki.
tapi keponakan saya perempuan, Besti. Keponakan saya yang perempuan di rumah hanya boleh TK, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, wajib pondok. Saya ngomong ke bapaknya, kau bapaknya, aku walinya. Ngomong ke ibunya, kau ibunya, aku walinya. Kalau kalian meninggal semua, aku jadi walinya. Dia wajib masuk pondok. Aku keliling ke sana kemari. Aku nggak sanggup keponakanku nanti aku dituntut di hadapan Allah. Wajib masuk pondok. Pas libur saya tanya, kalau ngomong sama anak jangan depan orang banyak, 4 mata. Tanya dia, nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya. Tanya, masih tahan di pondok? Tahan. Apa yang buat nggak betah di pondok? Betah. Masih tahan sampai 6 tahun nanti tamat SMA? Ya. Alhamdulillah. Doakan dia tiap malam. Doakan tiap malam. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, berikan dia keberkahan, jadikan dia anak yang solehah, jadikan dia penghafal Quran. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Insya Allah Bapak Ibu semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah akhir zaman ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata sudah sampai jam 3:30. Udah 60 menit saya berdiri. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi masih tahan? Kalau 1 jam lagi saya berdiri masih kuat? Saya yang gak kuat. Saya tahu siap pagi tadi sekali, ini sore sekali, nanti malam di Benteng sekali, besok 3 kali, langsung pulang ke Pekanbaru, habis itu ke Brunei Darussalam, dari Brunei Darussalam ke Medan, habis dari Medan, nggak tahu lagi kemana, banyak betul. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Bapak pun juga begitu, kalau ditanya ibu, apa kemana terus pergi? Istilahnya sama kamu nanti mah. Bapak dengan ibu akan disatukan di surga Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Tapi ada juga jamaah yang aneh pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti saya kalau di surga itu dengan istri saya lagi Pak Ustaz. Saya bilang iyalah. Saya di dunia aja udah gak tahan Pak. Saya bilang, kamu nggak tahan tuh kenapa? Dia nanya saya terus, Pak Ustaz, kamu kenapa nggak sholat? Kalau saya pergi dikasihnya kain sarung peci, kamu jangan sampai tinggal sholat. Nanti sampai di sana ditanya terus video call lagi, sedang di mana? Itu adalah bidadari yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak Ustaz, nanti di surga dia akan berubah semua yang tidak baik menjadi baik. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai di surga, insya Allah. Amin ya rabbal. Suatu ketika ada jamaah nanya, Ustaz saya mau nanya, apa pertanyaannya? Ini nggak bisa depan orang banyak Pak Ustaz. 4 mata bisa Pak Ustaz? Saya bilang jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Pak Ustaz, ya. Apa hukumnya orang takut sama istri Pak Ustaz? Saya bilang, orang yang takut sama istri, nanti waktu dia mati, dia nggak kena azab kubur lagi. Loh kok bisa gitu Pak Ustaz? Pas malaikat mau ngazab, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena udah terlalu azab di dunia. Nampaknya bapak ini lepas ketawa. Gua banget ini Pak Ustaz. Insya Allah bapak sebenarnya tidak sedang diazab, tapi memang kalau dilarang itu merasa tersiksa. Ibu jangan pernah berhenti. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat istri-istri, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Bapak tolong ibu supaya dia istiqomah, ibu pun tolong bapak supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Tanjung Baru dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rezeki kita melimpah supaya kita bisa berinfak dan bersedekah. Anak-anak kita soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Akhir hidup kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita nanti di surga berjumpa dengan Abah Guru sekumpul, berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Siddiq, berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari acara haul dan Isra Mi'raj ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat, aman dan damai ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum ada keturunan berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Berikan kami kekuatan hati untuk melihat dengan jernih, mendengar dengan bening, supaya kami dapat memilih pada 14 Februari 2024 5 yang akan kami pilih: DPRD Kabupaten Inhil, DPRD Provinsi Riau, DPR RI yang akan kami kirim ke Senayan, DPD Presiden Wakil Presiden. Terpilihlah orang-orang yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau hukum kami karena dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami Indragiri Hilir, selamatkan bumi Lancang Kuning dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCD SPHD, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Semoga apa yang disampaikan beliau kiranya dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah dan para awliya Allah, dan menambah dan menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kerja Namakan Perisai menyelam jauh dasar samudera. Rangkaian acara telah selesai. Tiba kita berakhir acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.